Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat serta seluruh anak bangsa, seluruh rakyat Indonesia, dari yang memiliki jabatan tertinggi yaitu presiden kita sampai kepada yang paling bawah, juga terutama lagi kepada saudara-saudara kita dari kalangan rakyat bawah, rakyat yang secara ekonomi masih di bawah garis kemiskinan, yang masih jauh daripada kemakmuran. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya anggap penting untuk bahan kita sama-sama tafakkur, merenung, melakukan refleksi, melakukan muhasabah terhadap diri kita secara pribadi maupun sebagai sama-sama anak bangsa, sebagai sama-sama umat, sebagai sama-sama rakyat Indonesia, bahwa di dalam ajaran Islam yang penting setelah kita memiliki keimanan kepada Allah, Zat yang Maha Segala-galanya, yang terpenting setelah itu adalah berusaha menjaga keimanan itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi keimanan yang sungguh-sungguh itu tidak boleh bersikap atau bersifat eksklusif, yang tertutup, yang intoleran, yang pada akhirnya nanti bisa membuat kita menjadi radikal, menjadi ekstrim, menjadi orang yang keras terhadap kebenaran yang kita miliki sendiri, sementara pada sisi lain orang lain juga punya sikap dan pendirian yang sama. Dengan cara berpikir dan bersikap seperti itu, maka kehidupan beragama kita menjadi terasa sumpek, menjadi terasa sempit, menjadi terasa radikal, terasa dangkal. Padahal yang kita inginkan dalam proses beragama adalah sebuah kehidupan yang inklusif, yang terbuka, yang menyambut kebenaran-kebenaran lain dengan bersikap lapang dada, tanpa harus mengurangi kadar keimanan kita dan keyakinan kita terhadap kebenaran yang sudah kita peluk. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat serta seluruh anak bangsa dimanapun berada, kita sekarang ini sedang menghadapi era yang penuh dengan ketidakpastian, sebuah era yang punya potensi destruktif, menghancurkan, dan kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, dan yang lebih tragis lagi juga antara Palestina dan Israel yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Itu adalah tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan, dan kita tentu sama-sama prihatin, sama-sama sedih, dan itu bisa terjadi pada negara dan bangsa manapun di dunia ini. Kita tentu saja menginginkan dengan cara beragama yang inklusif, yang terbuka, kita membuka diri untuk punya rasa simpati dan juga empati terhadap saudara-saudara kita.
terutama rakyat Palestina, dan juga kepada anak-anak sesama bangsa kita yang sampai saat ini masih banyak yang mengalami kehidupannya secara taraf ekonomi masih lemah, dan bahkan mungkin banyak yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Tentu ini adalah renungan kita, bagaimana kita bisa menyikapi ini dengan tepat dan bijaksana, terutama lagi kepada kalangan pemerintah kita, Bapak Jokowi dengan segala perangkat aparaturnya dari kementerian sampai kepada kepala desa dan RT RW. Tentu saja pemerintah tidak memiliki kemampuan yang super hebat untuk mengatasi segala persoalan bangsa dan negara kita. Tetapi setidaknya dengan kebijakan yang pro terhadap rakyat, terutama rakyat yang lemah, yang kecil, rakyat yang sedang dalam keadaan susah ekonominya, setidaknya dengan kebijakan yang berpihak kepada mereka itu, pemerintah sudah sangat membantu rakyat. Jika pemerintah tidak mampu menanganinya secara keseluruhan, setidaknya sebagian pun itu sudah sangat baik. Apalagi di akhir masa jabatan Pak Jokowi, kita tentu saja sebagai umat Islam, juga sebagai anak bangsa, kita ingin Pak Jokowi dan sekeluarga itu nanti turun panggung dengan husnul khotimah, tidak dengan su'ul khotimah. Kita tentu punya hati yang baik untuk mendoakan beliau husnul khotimah, karena itu masa-masa yang sangat mendasar, sangat penting ini hendaknya beliau gunakan dengan cara yang baik. Kita berharap politik dinasti segera diakhiri. Cukuplah saudara kita Bapak Gibran yang menjadi wakilnya Pak Prabowo. Jangan lagi ada anak Pak Jokowi yang dijadikan sebagai pejabat. Tidak elok, tidak pantas, tidak etis. Jangan terlalu menampakkan ambisitas politik. Jangan terlalu menampakkan syahwat kekuasaan di saat rakyat sedang banyak yang masih kesusahan. Di saat saudara-saudara kita di Palestina makan pun mereka susah, mempertahankan hidup saja mereka susah. Sementara ada dari pihak-pihak kita yang masih begitu ambisius terhadap politik, mati-matian mempertahankan kekuasaan dan ingin mewariskannya sedemikian rupa kepada anak cucunya. Itu tidak elok. Contohlah tokoh-tokoh besar, pahlawan-pahlawan besar, dan lebih bagus lagi kalau bisa meneladani dan mencontoh daripada kehidupan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak ada teladan yang terbaik, terutama bagi umat Islam, umatnya Rasulullah, selain daripada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan refleksi singkat ini dan sederhana bisa membantu kita untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kita berharap Pak Jokowi benar-benar menghentikan politik dinastinya. Begitu juga tokoh-tokoh politik yang lain. Tidak elok rasanya untuk terus-menerus berambisi di dalam kegiatan politik, sementara banyak bidang-bidang lain yang lebih baik, yang lebih mulia, yaitu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan terutama lagi untuk di bidang keagamaan, bagaimana menegakkan kehidupan beragama yang toleran, yang inklusif, yang jauh daripada radikal dan ekstrim. Ini saja renungan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.